Halo teman-teman, halo semuanya. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang opini publik dan pengambilan keputusan untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dan pengambilan keputusan di UAS. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laura Maya Putri Irawan dengan NIM 58. Saya Rahelia dengan NIM 053. Saya Adelia Rahma Putri, NIM 76. Saya Febizola Mega Widya Kurnia Pertama Triadi dengan NIM belakangnya 85. Yuk simak videonya. Kamu tahu nggak sih berita yang akhir-akhir ini viral? Iya, itu bisa viral karena banyak netizen yang berpendapat. Di era digital seperti sekarang, hampir semua orang bisa menyampaikan pendapatnya dengan mudah melalui media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, sampai X, Twitter. Pendapat-pendapat tersebut seringkali berkembang menjadi opini publik dan bahkan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun organisasi. Apa itu opini publik? Dan apa itu pengambilan keputusan? Lalu, sebenarnya apa itu opini publik? Bagaimana opini publik bisa mempengaruhi suatu keputusan? Dan mengapa pendapat masyarakat menjadi hal yang penting dalam sebuah kebijakan? Pernah tidak kalian melihat sebuah isu yang tiba-tiba ramai dibahas di media sosial? Misalnya nih, kenaikan harga bahan pokok, kebijakan pemerintah, atau suatu peristiwa yang viral. Ribuan orang itu mulai memberikan komentar, membagikan pendapat, mendukung, atau bahkan mengkritik suatu hal. Nah, kumpulan pendapat yang berkembang dan dibahas oleh banyak orang itulah yang disebut opini publik. Secara sederhana, opini publik adalah pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu isu yang dianggap penting dan berkaitan dengan kepentingan bersama. Opini publik tidak muncul begitu saja. Awalnya mungkin hanya berasal dari pendapat beberapa orang. Tetapi karena terus dibicarakan dan mendapatkan perhatian luas, akhirnya berkembang menjadi pandangan yang mewakili sebagian besar masyarakat. Saat ini, opini publik terbentuk jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jika dulu masyarakat menyampaikan pendapat melalui surat kabar atau forum diskusi, sekarang itu cukup melalui media sosial saja. Satu unggahan bisa mendapat ribuan komentar hanya dalam beberapa jam loh. Bahkan, sebuah tagar dapat menjadi viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Ada lagi nih beberapa faktor yang membentuk opini publik. Pertama adalah media massa dan media sosial yang menyebarkan informasi dengan cepat. Lalu yang kedua, ada lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, sekolah, maupun organisasi. Ketiga adalah tokoh masyarakat. Ya, seperti influencer atau figur publik yang sering mempengaruhi cara pandang masyarakat. Selain itu, pengalaman pribadi dan tingkat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang itu membentuk pendapat terhadap suatu isu. Kapan ya pengambilan keputusannya dilakukan? Sabar dong, kan opini publiknya belum viral. Setelah membahas opini publik, sekarang kita masuk ke pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pernah mengambil keputusan, mulai dari keputusan sederhana hingga keputusan yang berdampak besar bagi banyak orang. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Baik pemerintah, organisasi, maupun individu harus melalui proses ini. Nah, biasanya pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama adalah mengidentifikasi masalah. Artinya, kita harus memahami terlebih dahulu apa masalah yang sedang terjadi.
Kemudian, tahap kedua adalah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, setelah informasinya terkumpul, langkah berikutnya adalah menyusun berbagai alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Kemudian dipilih alternatif yang dianggap paling tepat dan paling efektif. Nah, setelah itu keputusan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai apakah keputusan tersebut berhasil menyelesaikan masalah atau perlu diperbaiki kembali. Dalam proses pengambilan keputusan, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, seperti data dan informasi, kondisi lingkungan, tujuan organisasi, pengalaman pemimpin, hingga opini publik dari masyarakat. Lalu, apa sebenarnya hubungan antara opini publik dan pengambilan keputusan? Dalam sistem demokrasi, opini publik memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah tidak dapat membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat memberikan dukungan terhadap suatu kebijakan, maka pemerintah akan lebih mudah dalam menjalankan dan mengimplementasikannya. Sebaliknya, jika masyarakat menolak atau merasa kebijakan tersebut kurang tepat, pemerintah harus melakukan evaluasi. Bahkan, tidak jarang melakukan perubahan terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Opini publik sendiri dapat disampaikan melalui berbagai cara. Yang pertama, melalui demonstrasi atau aksi penyampaian pendapat secara langsung. Yang kedua, melalui survei yang digunakan untuk mengukur tingkat dukungan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, melalui media sosial, yang saat ini menjadi sarana paling cepat dalam menyebarkan dan menerima opini masyarakat. Melalui media sosial, pemerintah juga dapat dan lebih mudah mengetahui apa yang sedang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung dan secara real time. Namun, opini publik juga memiliki dampak positif dan negatif. Di sisi positif, opini publik dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Di sisi lain, opini publik juga bisa berdampak negatif, terutama jika dipengaruhi oleh hoaks atau informasi yang belum tentu benar sumbernya. Selain itu, tekanan publik yang terlalu besar juga dapat membuat proses pengambilan keputusan itu menjadi tidak seimbang atau terkesan tergesa-gesa. Oleh karena itu, opini publik tetap perlu dipertimbangkan secara bijak, rasional, dan berdasarkan fakta yang akurat. Emang ada kasus opini publik yang benar-benar mempengaruhi keputusan? Ada dong, ini coba lihat. Salah satu contoh nyata pengaruh opini publik terhadap pengambilan keputusan adalah kasus Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada tahun 2020. Setelah undang-undang tersebut disahkan, muncul berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak kelompok mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat menyampaikan kritik serta penolakan terhadap beberapa isi kebijakan tersebut. Pendapat masyarakat disampaikan melalui demonstrasi di berbagai daerah dan juga melalui media sosial yang membuat isu ini menjadi perhatian nasional. Besarnya perhatian publik akhirnya mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa opini publik dapat menjadi alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa opini publik itu merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, karena dapat mempengaruhi berbagai keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik itu sendiri. Sementara itu, pengambilan keputusan merupakan proses memilih solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah agar setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. I just had to let you know you're